Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Adik Kalis, yaitu channel Gudang Ilmu. Nah, di channel Gudang Ilmu ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan dunia pendidikan, baik itu dari proses belajar mengajar, kemudian nanti ada tutorial juga, beberapa tutorial yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian ada juga nanti tutorial tentang membuat media pembelajaran. Nah, kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial menggunakan Adobe Flash Professional CS6 ya. Nah, dalam materi hari ini itu kita membahas tentang dasar-dasar aplikasi Adobe-nya. Nah, untuk terlebih dahulu kita buka dulu di bagian All Program, kemudian buka aplikasinya Adobe Flash Professional CS6. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Belum. Nah, di sini tampilannya. Nah, jadi tampilan awalnya itu ada Create from Template dan Create New. Nah, kalau untuk template-templatenya ada di sini. Kalau Anda membutuhkan, silakan diklik. Nah, kalau kita mau membuat baru, itu templatenya ada di sini. Ya, nah kita klik Action Script 2. Oke, nah di sini ini tampilan dari aplikasinya ya. Nah, yang pertama untuk menu bar itu dimanapun sama, di Word, di Excel itu sama, tapi mungkin isinya berbeda. Nah, di sini berjalan waktu nanti akan kita gunakan juga menu-menunya. Nah, tapi tidak terlalu jauh dari Excel, Word, dan PowerPoint itu sama ya. Nah, kemudian di sini juga ada menu menu-menu yang perlu kita ketahui ya. Nah, ada di tengah-tengah ini ya, di sini ada Untitled ya, Untitled 2, Untitled 1. Nah, ini nama file kita. Nama file ini akan berubah kalau kita save, kita simpan ya. Nah, kemudian di sini ada namanya stage ya, yang layar putih ini adalah stage atau bisa disebut juga dengan kanvas. Jadi kalau kita melukis, menggambar ya, nah itu bikinnya di area yang berwarna putih. Kalau kita menggambar di luar dari area putih, maka gambar kita tidak akan terlihat. Nah, di sini ada juga menu ya, untuk memperbesar, memperkecil dari tampilan layar kita. Nah, itu. Nah, kemudian di bagian kanan di sini itu ada menu-menu pilihan, ada color ya, ada switcher. Nah, ini berjalan waktu nanti akan kita pelajari, kita pengenalan yang penting-penting saja dulu. Ya, kemudian yang sering digunakan itu adalah properties. Nah, untuk properties itu masing-masingnya akan berbeda pada bagian-bagian yang kita butuhkan. Kalau kita klik layar, maka propertiesnya properties layar. Kalau kita klik frame, ya frame, nah nanti yang muncul itu propertiesnya frame. Nah, contoh ini ya. Nah, ketika saya klik frame yang sudah ada key-nya, nah maka berubah propertiesnya. Nah, demikian juga di sini juga ada library. Library ini adalah pustaka pada Adobe Flash. Nah, jadi kalau pustaka ini tempat menyimpan semua barang-barang yang ada. Contoh, kalau ada simbol nanti disimpan di sini. Ada suara kita bisa simpan di sini. Ada video kita bisa simpan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada namanya toolbox. Nah, toolbox ini itu nanti untuk kita gunakan menggambar, khususnya untuk
untuk menggambar, membuat objek ya. Nah, untuk bagian-bagiannya yang pertama itu namanya selection tool atau panah pada tool. Nah, fungsinya adalah untuk menyeleksi ya, menyeleksi objek. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan ada sebuah rectangle tool atau sebuah kotak. Kita klik, lalu kita bikin gambarnya di sini, sebuah kotak. Lalu kita klik yang selection tool. Ketika kita klik objek, maka objeknya akan terarsir. Ya, nah di sini juga ada garis pinggir. Ketika kita klik garis pinggirnya, maka garis pinggirnya akan teraksir atau terpilih ya. Nah, kita mau mengklik garis pinggirnya saja klik 2 kali. Nah, atau bagian dalamnya saja klik 1 kali. Kita mau klik semuanya klik 2 kali. Nah, atau mau cepatnya seperti ini, menggunakan dari selection tool. Nah, kalau di sebelahnya ini ada menu lagi namanya sub selection tool. Nah, sub selection tool itu fungsinya adalah untuk memilih garis pinggir. Contoh seperti ini ya, kita klik garis pinggir, maka ada sebuah titik-titik pada bagian objek. Ketika kita tarik, maka gambar kita bisa seperti ini. Gitu. Nah, lalu di sini ada free transform. Free transform adalah untuk memperbesar dan memperkecil objek, contoh seperti ini ya. Nah, kita bisa klik tahan tarik, kemudian klik tahan tarik, kita bisa memperbesar, bisa memperkecil objek. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini jarang digunakan, ini 3D rotation ya, jarang sekali kita pilih ini. Di bawahnya itu ada lasso tool. Lasso itu adalah untuk memilih objek yang mana yang kita inginkan. Contoh, saya mau ngambil bagian yang di bawah ini atau di atas ini. Contoh, saya miringkan seperti ini, saya maunya seperti ini saja. Saya bikin lingkaran, kemudian klik tahan tarik. Nah, jadi lasso itu sama seperti tali koboi ya. Nah, ketika kita lemparkan tali koboinya, nah kemudian kita tarik. Nah, sama seperti itu fungsinya. Nah, lalu di sini ada namanya pen tool ya. Nah, pen tool itu pena pada tool, fungsinya tidak sama seperti panah pada umumnya ya. Nah, kalau pen tool di sini, kalau pena di sini itu adalah untuk membuat kemiringan garis. Contoh seperti ini ya. Nah, kita bisa bentuk garis-garisnya, kita mau seperti apa garisnya ya, kita bisa bentuk di sini. Setelah selesai, klik selection tool, nah maka garisnya akan terbentuk seperti ini. Nah, lalu di sini ada teks. Teks gunanya untuk membuat sebuah teks ya. Kita klik di sini teks, kita tulis nama kita ya. Nah, Adil Khalis ya. Oke. Nah, itu membuat teks. Kalau sudah selesai di enter atau diklik bagian luar atau klik selection tool. Jadi rumusnya agar kita gambarnya itu tidak teracak-acak setelah bekerja, kita kembalikan ke selection tool. Oke. Kemudian di sini ada line. Line membuat garis ya, bisa garis lurus, garis vertikal, horizontal, kemudian diagonal, miring juga bisa ya. Nah, kemudian di sini, ini kan tadi kita bisa membuat kotak dari sini ya. Nah, membuat lingkaran pun juga bisa. Ini kan ada titik di bagian bawah dari kotak itu. Nah, ada oval tuh. Ya, ketika kita klik oval, kita bikin lingkarannya di sini. Nah, kemudian di bagian bawah itu kan ada titik lagi, kita klik titiknya. Nah, lalu ada di sini Polystar ya. Polystar itu bikin seperti ini. Nah, bisa juga kita bikin bintang. Caranya klik properties, kan kita klik dulu nih poligonnya. Polystarnya kita klik, kemudian pada option di properties kita ganti polygon menjadi Polystar.
Nah, lalu ini cabang dari bintangnya. Lalu kita klik OK, kita bikin bintang. Nah, atau kita mau banyak cabangnya, umpamanya cabangnya ada 7. Oke, lalu klik OK. Nah, seperti itu bintangnya. Nah, itu membuat objek ya. Nah, lalu pensil. Pensil tool itu sama seperti pensil ya. Kita mau buat gambar apa dari sini, dari pensilnya bisa ya. Nah, itu bikin apa saja juga bisa. Bikin tanda tangan kita di sini juga bisa ya. Nah, kemudian memperhalus pensilnya, kita bisa ambil pengaturannya di sini di pensil mode ya. Ada yang bagian pertama, tapi kita perlu ini untuk memperhalusnya kita pilih smooth saja ya, smooth. Nah, lalu di sebelahnya ada brush tool. Brush tool itu sama seperti kuas ya. Nah, ini bentuk-bentuk kuas ya. Nah, kuasnya itu juga bisa diatur lagi. Nah, contoh di sini. Ini brush size-nya adalah ukurannya. Nah, jadi ukuran kuasnya tuh bisa lebih besar lagi ya. Nah, contoh ini bisa lebih besar lagi ukuran kuasnya. Bentuknya pun juga bisa dirubah. Ini dia di brush shape. Nah, kita maunya seperti apa? Miring. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi buat alif, ba. Nah, jadi bisa kita atur saja. Nah, ya, kemudian ba umpamanya. Nah, bisa kita atur di sini. Kita pilih di sini ya. Nah, lalu di sini ada deco tool. Deco adalah decoration. Ketika kita klik di sini, maka dia membuat dekorasi ya. Dekorasi untuk objek kita. Nah, kemudian di sini juga jarang kita gunakan. Kita ambil yang di sebelahnya adalah Paint Bucket Tool. Nah, Paint Bucket Tool itu adalah gunanya atau gambarnya seperti kaleng cat ini merubah warna dari objek kita. Contoh ya, di sini kan objek di bagian dalam itu kan warna merah. Nah, ketika diklik contoh seperti ini ya. Nah, lalu ambil kaleng catnya saya turahkan di sini. Nah, objek kita akan menjadi warna yang kita pilih. Nah, kita pilih lagi umpamanya warna ini, lalu kita klikkan di sini. Objek kita berubah warnanya. Ya. Nah, lalu di bagian bawahnya atau titik bawah dari Paint Bucket Tool itu ada Ink Bucket Tool, yaitu mengganti warna pada bingkai. Contoh di bingkai ini kan warna biru ya. Kita mau ganti warna kuning, lalu kita klik pada ini pada bagian pinggirannya ya, pinggiran objek. Nah, atau bingkai. Nah, kita pilih umpamanya warna hijau mungkin. Ya, kita pilih warna hijau, kita klik di sini. Ya, nah, jadi pinggirannya itu berganti warna hijau. Ya, warna hijau. Nah, sekarang di bawah, ini ada eyedropper tool. Eyedropper itu fungsinya untuk mendeteksi warna. Contoh, ini kan warna ungu nih. Di sini kita mau ngambil warna hijau ini, tapi kita nggak tahu dari sebanyak hijau ini entah mana warnanya yang sama. Nah, maka caranya ya kita klik eyedropper lalu kita klik yang warna hijaunya. Nah, maka otomatis berubah menjadi warna hijau lalu kita klik ke tempat yang lain. Kita curahkan ke tempat yang lain maka warnanya akan sama. Gitu ya. Nah, lalu ada lagi di sebelahnya eraser tool. Eraser sama halnya seperti penghapus ya. Jadi kita mau menghapus objek kita itu bisa ya, bisa dihapus objeknya yang telah kita bikin tadi. Nah, kalau teks, nah itu nggak bisa dihapus ya.
Kalaupun dihapus dia kembali lagi, dekorasi juga nggak mau. Nah, kenapa demikian? Karena dia bukan objek yang bergambar. Nah, jadi contoh kayak teks tadi dia diketik. Kalau yang dekorasi dia bukan gambarnya dari flash ini tapi dalam bentuk format ya. Maka kita ngehapusnya dengan cara memilih selection tool, kita klik teks lalu delete pakai keyboard. Dekorasinya juga seperti itu, kita klik dekorasinya lalu delete. Nah, ya, lalu kita tekan delete, maka terhapus. Gitu, ya. Lalu pada bagian berikutnya ini ada hand tool. Hand adalah tangan pada tool, yaitu mengambil layar kita pakai tangan. Nah, jadi kita bisa mengatur layar kita mau dikanankan, mau digeser ke bawah sedikit. Umpamanya kalau hilang kita bisa tarik ke tengah. Nah, lalu di sini ada lagi zoom tool. Kalau zoom tool itu memperbesar ukuran teks kita. Ya, stack, memperbesar ukuran stack. Nah, ternyata saking kita ini memperbesar lupa entah di mana lah tadi objek kita, maka untuk menormalkan kembali kita cukup tekan Ctrl 2 gitu ya. Nah, lalu cukup di situ untuk toolnya. Kemudian di bagian bawah ada timeline. Timeline itu fungsinya ada layar di sana, ada frame di sana. Nah, frame ini itu adalah mengatur kecepatan animasi kita ya. Nah, kita mau animasinya cepat lambat itu dari sini. Semakin panjang, umpamanya pada 70, maka animasinya semakin pelan. Kalau di 5, maka akan lebih cepat animasinya. Mungkin nah, kayak gitu ya, lebih cepat. Nah, untuk layar itu bisa ditambah-tambah ya. Bisa ditambah sendiri layarnya dengan mengklik new layer. Jadi ada layar 1, layar 2, folder pun juga bisa ditambah di sini. Ya, nah itu untuk contoh. Kita masuk pada materi berikutnya. Kita tekan Ctrl N lalu Enter. Nah, gitu. Nah, kita masuk pada Untitled 2 atau Untitled 3 ya. Nah, oke, di sini kita kembalikan kursor ke selection tool semuanya. Nah, untuk membuat animasi dasar ya pada Flash itu sangat sederhana sekali. Nah, kita cukup bikin objek. Contoh, di sini saya bikin objek lingkaran ya. Objek lingkaran, saya ganti warna gradasinya di sini ya. Nah, kita anggap ini sebuah bola ya. Lalu kita akan gerakkan bolanya ke kanan. Nah, caranya ya. Nah, untuk menganimasikan itu langkahnya tetap sama ya. Nah, contoh benda kita berada di kanan. Berarti langkah pertama menganimasikannya itu ya pertama bikin objek. Nah, kita sudah punya objek. Langkah kedua itu tentukan frame. Kita mau tentukan frame, maka klik frame 60 ya. Nah, yang diklik itu frame-nya yang kotak-kotak ini, bukan angka 60-nya ya. Nah, klik frame 60. Langkah kedua, nah itu kunci pakai F6 ya, atau Fn F6 bagi yang tidak bisa, atau klik kanan seperti ini. Klik kanan insert keyframe. Oke, insert keyframe. Nah, karena kebetulan di laptop saya itu bisa menggunakan F6, maka saya gunakan F6. Diklik kemudian F6 ya. Nah, bagi yang tidak bisa, Anda bisa menggunakan Fn F6 ya.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk langkah berikutnya. Kita klik Selection Tool. Menggunakan Selection Tool, kita klik tahan tarik objeknya ke kanan. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk langkah berikutnya, yaitu klik di antara frame. Terserah Anda mau klik di mana, lalu klik kanan, lalu pilih Create Shape Twin. Nah, ini animasi sederhana dulu. Untuk jalankan kita cukup tekan Enter saja, atau mau melihat movie tekan Ctrl Enter. Nah, ini animasi sederhana. Nah, ini ya untuk objek ya. Kita bisa lagi membuat animasi teks, Ctrl Enter. Nah, kita bikin teks yang berjalan ya. Nah, contoh saya bikin di sini nama Oke, adik Khalis. Nah, kalau mau memperbesar ukurannya, kita bisa klik di sini ya. Kita bikin 15 umpamanya. Ya, oke. Nah, atau mau kita perlebar pakai free transform juga bisa. Nah, gitu. Oke. Nah, kita pindahkan objek kita nih dari kanan ke kiri. Caranya sama. Nah, klik frame 60 setelah punya objek, klik frame 60, kemudian F6, ya, kemudian tarik ke, kita pakai selection tool ya, nariknya ya. Nah, kita tarik ke kanan, lalu setelah dipindahkan, klik di antara frame, kemudian klik kanan. Nah, kalau tadi kita menggunakan shape, tapi kalau sekarang kita memilihnya Create Classic Twin. Kenapa? Karena dia bukan objek dibuat di flash, melainkan diketik. Oke, kita pilih yang ini ya, yang Create Classic Twin. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, keistimewaannya kalau kita pilih Classic Twin, nah itu animasinya bisa diputar. Ya, kalau di sini kan sekarang berjalannya lurus ya. Nah, sekarang kita putar ya, kita klik pada properties, ada rotate ya, rotate. Nah, kemudian rotate-nya kita ganti CW atau CCW. Kalau CW searah jarum jam, kalau CCW itu kebalikannya. Jadi pastikan dulu Anda mengklik ini ya, di antaranya baru muncul menu ini. Kalau sudah kita jalankan Ctrl Enter. Nah, itu animasi sederhana. Ya, animasi sederhana. Oke, kemudian kita masuk lagi ke animasi berikutnya ya. Nah, di animasi ini kita buka file baru lagi, Ctrl N, Enter. Ya, nah kita bikin sebuah bola yang memantul dari atas ke bawah, atas lagi, bawah, atas. Nah, kita ambil sebuah bola, bikin lingkarannya. Oke, kita ganti gradasi warnanya ya. Kalau salah cukup Ctrl Z aja. Kita ganti gradasi warna, contoh di sini. Saya bikin lingkarannya di sini. Ya, oke, kurang bagus gradasi warnanya, kita ganti. Ganti lagi gradasi warnanya, kita pilih, kita curahkan pakai kaleng cat. Nah, gitu. Oke, terserah kita aja mau warnanya seperti apa ya. Ini bisa diatur, gradasi warnanya bisa diatur di sini. Nah, tapi kita cukup seperti ini saja gambarnya, warnanya. Nah, sekarang kita animasikan gambar kita ini ya. Kita menggunakan bisa shape, bisa classic. Tapi kalau shape maka dari awalnya itu shape. Tapi kalau classic maka dari awalnya kita menganimasikannya dengan Create Classic Twin. Nah, sekarang kita sudah punya objek. Nah, kalau sudah punya objek, sekarang kita animasikan, kita anggap kelipatannya 25, kita klik di frame 25, kemudian tekan F6, kemudian tarik bolanya ke bawah ya.
Oke, sorry. Oke, salah tekan ternyata. Klik frame kemudian F6, jangan F5 ya. Nah, F6, kemudian tarik ke bawah ya. Nah, lalu setelah dipindahkan, klik di antara, klik kanan, lalu kita kliknya boleh save, boleh classic ya. Nah, kemudian kita klik ini create classic twin-nya ya. Nah, lalu kita enter saja, maka dia jalan ke bawah. Nah, lalu kelipatannya kita anggap di frame 50 ya. Kita F6 lagi ya. Kemudian kita geser ke atas ya, ke sini bolanya. Nah, lalu klik kanan, klik di antara ya, kemudian klik kanan, create classic twin. Nah, lalu kelipatannya kita mau lagi. Nah, di sini klik dulu frame 75, kemudian F6 lagi, lalu pindahkan ke bawah objeknya pakai selection tool ya. Nah, lalu klik di antara frame, klik kanan, lalu create classic twin. Kita tambahkan, nah nih, kita cukupkan ke 100 ya, kita klik frame 100, F6, kemudian pindahkan objeknya, lalu klik di antara, klik kanan, create classic twin. Nah, untuk melihat kita bisa menekan movie Ctrl Enter. Nah, bola kita tampak sedang memantul ya. Ini animasi yang ketiga. Animasi berikutnya. Oke. Nah, kita buka file baru ya. Kita akan bikin sebuah animasi seperti jalur labirin ya. Nah, contoh seperti ini. Kita bikin sebuah kotak ya. Nah, kita pilih rectangle tool. Kemudian warnanya kita hilangkan bagian dalam. Warna ini warna biru. Ya, kita bikin sebuah lintasan di sini. Oke. Nah, kalau sudah di bagian dalamnya kita bikin lagi sebuah lintasan. Ingat, jangan terlalu besar lintasannya dan jangan terlalu kecil pula ya. Nah, kita sedang-sedangkan aja. Oke, kalau sudah kita ambil garis, kita tutup lintasannya di sini. Oke, kalau salah diulang lagi, Ctrl Z, kemudian gambar lagi. Ya, ambil penghapus ya, eraser tool, kita hapus di bagian sini karena nanti bolanya masuk ke dalam. Nah, kita sudah punya sebuah lintasan. Nah, kita ganti nama layer 1 ini jadi nama lintasan. Kalau sudah di enter saja atau klik selection tool. Kemudian kita bikin bolanya. Nah, untuk bola itu beda layarnya. Kita tambah new layer ya. Kemudian klik double, klik 2 kali ya, kita bikin bola. Nah, kita bikin nama bola. Lalu klik frame bolanya. Kita ambil, kita ganti rectangle tool-nya menjadi oval tool atau lingkaran. Kita bikin bolanya di sini. Oke. Nah, kalau sudah ya, nah sekarang kita pastikan dulu, klik selection tool. Anda pastikan ketika diklik lintasan, maka lintasannya yang terarsir. Ketika diklik bola, maka bolanya saja yang terarsir. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjutkan animasi. Ingat, menganimasikannya itu di benda yang bergerak, yaitu bola. Nah, karena untuk lintasan kita tidak menggunakan animasi, maka kita kunci pakai gembok. Nah, ini ada gembok ya, maka kita klik di sini. Klik pada lintasan. Nah, jadi kalau seperti ini ya, kalau seandainya terkunci, kita mau gambar di sini, nah itu tidak bisa. Dan jangan di-yes-kan, karena kalau di-yes,
Nah, maka terbuka kuncinya. Kita no saja, kemudian kita balik ke frame bola ya. Nah, lalu kita animasikan bolanya. Nah, kita perpanjang, kita umpamakan saja jaraknya 20 ya. Nah, kira-kira kalau 20 itu sampai di mana ya? 20, 40, 60, 80, 100. Oke, sampai 100. Nah, jadi kita nanti akan menganimasikan sampai pada frame 100. Kita klik dulu di sini ya. Klik frame 20 di layar bola, kemudian tekan F6 ya. Nah, yang hilang adalah lintasan. Kenapa hilang lintasan? Karena lintasannya masih berada di frame 1. Maka kita perpanjang framenya pada frame 20 di sini, kita tekan F5. Kenapa F5? Karena kita tidak menganimasikan, kita hanya memperpanjangnya saja. Nah, sekarang agar dia panjang, kita panjang sajalah yang untuk lintasan ini sampai pada frame 100, klik pada frame 100 F5. Nah, maka kita tidak capek nambah-nambah nanti. Nah, sekarang kita sudah bikin ini ya, sudah tandai dengan mengunci menggunakan F6. Kalau sudah pakai selection tool, kita pindahkan objeknya ke kanan ya, mengikuti jalur. Kemudian klik di antara frame, klik kanan, lalu pilih Create Classic Twin. Nah, kalau sudah, kita sambung lagi, klik frame 40, kemudian F6 ya. Nah, kita pindahkan objek pakai selection tool ya, kemudian klik di antara frame, klik kanan, kemudian Create Classic Twin. Nah, terus kita lanjutkan animasinya, klik di frame 60. Nah, F6, kemudian klik tahan, tarik objeknya. Nah, lalu klik di antara frame, klik kanan, Create Classic Twin. Lalu kita tambahkan lagi pada frame 80, F6 lagi, kita pindahkan objeknya ke sini ya, kemudian klik kanan, klik Create Classic Twin. Nah, lalu lanjut pada frame 100 ya, kita F6 lagi, kemudian pindahkan objeknya masuk ke dalam seperti ini, kemudian klik kanan, klik frame-nya, lalu klik kanan. Nah, kalau sudah, kita cek, kita jalankan Ctrl Enter. Nah, maka bola kita akan mengikuti lintasan yang sudah kita bikin. Nah, oke, demikianlah dulu untuk kali ini ya. Nah, pengenalan dasar dari membuat animasi menggunakan Adobe Flash Professional CS6. Nah, insya Allah kita akan bertemu kembali. Nah, jangan lupa mohon dibantu dengan subscribe-nya ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.